Bapakku datang di hadirat-Mu, sujud menyembah di altar-Mu, membawa hatiku, segenap hidupku, yang terbaik hanya bagimu. Bapakku datang di hadirat-Mu, sujud menyembah di altar-Mu, sebab di dalam-Mu ada kekuatan baru. Ku rindukan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
mau memulihkan hati kami Tuhan, dan mengubahkan setiap hidup kami. Yes Lord, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Yes Tuhan, bekerjalah di dalam kami Tuhan. Beri kekuatan baru. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, pulihkan, ubahkan. Yesus, hadirat-Mu, bekerjalah di dalamku, beri kekuatan baru, pengharapan dalam-Mu. Oh Yesus, hadirat-Mu Tuhan, mari datang ke hadirat Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang beri kekuatan, hadirat-Mu mengubahkan. Mari sembah Yesus, mari naikkan syukur, mari puji Yesus, tinggikan namanya. Haleluya. We worship you, memberi kekuatan baru, Yesus Tuhan. Sebab di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan baru, kekuatan yang memulihkan, menyembuhkan, melawat setiap kami di tempat ini. Shikirararabashi, kirarararabararabashi. Haleluya, Kau hadir di sini, Yesus, Yesus. Kau Bapa yang dahsyat, Kau Bapa yang ajaib, kami tinggikan Engkau. Kirararabashi, kirarararararabashi, kirarararararabashi. Tiada yang lain Tuhan, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kami yakin hidup kami diberkati di dalam-Mu Tuhan. Kirararabashi, kirarararararabashi. Tempat ini adalah tempat pemulihan Tuhan. Gereja ini adalah gereja restoration. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat dinyatakan di tempat ini. Terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kerinduan kami, Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, sebab hadirat-Mu adalah tempat terindah buat kami Tuhan. Kami rindu dekat dengan hadir-Mu, kami rindu merasakan lawatan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Selamanya kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Selamanya kami rindu memuliakan nama Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau naikkan sembah terbaik kita untuk Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya.
karya-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Mari bersama angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan. Membawa hatiku hanya
lebih dan lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Amin. Siapa siap untuk memuji Tuhan lebih lagi di tempat ini? Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya
akan sama-sama bersama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yes Tuhan, biar jadi doa kami semua di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang setia buat setiap kami Tuhan. Oleh karena itu sama-sama kami mau katakan Yesus, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku,
benar karena salib-Mu kami menjadi orang-orang yang merdeka. Karena salib-Mu kami menjadi orang-orang yang menang. Karena salib-Mu kami menjadi orang-orang yang penuh dengan pengurapan. Urapi, tuntun setiap kami oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hari-hari ke depan kami boleh semakin yakin, semakin kokoh di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu yang siap dalam sama-sama kondisi katakan, apapun, dalam keadaan kemuliaan buat apapun, kita, Tuhan katakan tetap haleluya. memelihara. Kalau nggak lagi Silakan ngadepin duduk, apapun Bapak, Ibu, juga saya Saudara. bilang, saya nggak Shalom. takut. Saya bilang, saya nggak akan Shalom. takut karena saya tahu persis Tuhan yang kita sembah pasti akan menolong. Iya, Tuhan, di saat ku tak berdaya. menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Saya mau katakan bahwa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan yang tepat untuk datang di tempat ini. Kenapa? 1 minggu sudah berlalu, bagaimana Tuhan sertai, Tuhan tolong dalam segala aktivitas kita. Hanya 1 jam sampai 2 jam kita ada di tempat ini, dan kita menyadari bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Saya mau katakan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang tahu diri dan tahu malu, sadar diri, dan kita harus benar-benar mengerti bahwa kasih Tuhan itu benar-benar kita alami. Dulu pada waktu belum punya pekerjaan, ibadah nggak berhenti dari mulai Minggu, Selasa, Kamis. Kalau di YS nggak ada, pindah di komunitas lain gitu. Yang penting dapat pekerjaan. Waktu dapat pekerjaan, lupa. Waktu belum punya pelayanan, ini buat saya juga nih. Wah, duduk memuji menyembah. Waktu sudah ada pelayanan menjadi rutinitas. Bukan lagi menjadi satu hubungan dengan Tuhan, hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Waktu belum punya pasangan, minta dengan Tuhan. Waktu sudah punya pasangan, 1,5 jam, 1 sampai 2 jam boro-boro mau datang ibadah. Selamat beribadah juga untuk yang mengikutinya di rumah. Saya berharap yang beribadah di rumah juga mempersiapkan segala sesuatu seperti kita datang ke tempat ini. Kalau kami orang timur dan orang daerah barat itu dari hari Sabtu sudah siapkan pakaian. Jadi kalau istri udah tanya tuh, kalau enggak mama udah tanya tuh, besok mau pakai baju apa? Lalu orang tua kami ajarkan untuk sudah siapkan persembahan dari hari Sabtu. Sabtu yang harusnya hari bebas malam minggu, tapi akhirnya mematikan kedagingan untuk besok ibadah. Lalu mulai bangun pagi, mulai persiapkan diri, antri dengan orang rumah mandi, lalu sudah siapkan waktu untuk perjalanan ke tempat ibadah. Saya mau bilang bahwa Tuhan sangat senang dengan persiapan. Jangan sampai yang di rumah jamnya udah belum mandi, belum apa, setel ibadah sambil masak, sambil apa. Saya nggak menyalahkan itu, saya nggak bilang itu nggak bagus, tidak. Yang saya mau katakan bahwa ketika engkau beribadah di rumah, persiapannya sama seperti engkau datang beribadah di tempat ibadah. Kenapa? Karena memang persiapan Tuhan sangat senang dengan persiapan. Wah, zaman COVID saya sendiri alami gitu, celana pendek baru bangun ya kan, telup air di bak, set, nggak ada yang lihat kok, nggak ada yang perhatikan. Lalu mulai angkat kaki duduk dengar ibadah, sebelahnya TV.
Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah di rumah, persiapkan dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang tepat, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang tahu malu. Kenapa? Sudah banyak Tuhan tolong saudara dan saya. 1-2 jam tuh gak ada masalah. Kita kongko dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu ngobrol. Kadang-kadang ngobrol gak jelas juga gitu. Bisa berjam-jam. Tetapi untuk datang ibadah sulit. Kadang-kadang kalau ada gesekan, ada besi menajamkan besi, jemaat manusia menajamkan sesamanya. Lalu ketika mulai gak suka gue lihat muka dia, tapi ruangannya ya ada dia, lalu mulai gak ibadah. Apakah pertolongan Tuhan menjadi hilang hanya karena saudara tidak menyukai seseorang? Saya ingin sampaikan bahwa pagi hari ini apalagi saudara mendengar tentang kebenaran firman ini, maka saudara saya pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang militan. Kalau YS punya slogan tuh, mengubah jemaat biasa menjadi hamba Tuhan yang militan melayani. Dan saya percaya saudara menjadi orang-orang yang militan yang percaya, katakan amin. Tema bulan ini Great Legacy, warisan besar, warisan agung. Apalagi ketika saudara mendengar tema pagi hari ini, seharusnya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang tahu malu lah. Saya nggak bilang saudara, tapi saudara dan saya. Karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika berbicara warisan, maka pengertiannya kalau saya coba pelajari, orang yang berhak mendapatkan peninggalan atau milik pusaka. Nah, kalau bicara milik pusaka atau warisan yang ada dalam kitab Bilangan Ulangan, warisan Elohim kepada bangsa Israel, maka sebenarnya itu ditujukan kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Orang yang berhak menerima peninggalan disebut ahli waris. Dalam Ibrani 9 ayat 16, kayaknya berat saya nambah ya. Iya, kerak-kerak, bahaya juga. Jadi saya harus tadi dengan Bang Erwin, kayaknya kita perlu olahraga Bang. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus dibuktikan kematian dari pembuat wasiat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia mati buat saudara dan saya, menebus saudara dan saya, agar kita menerima warisan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus? Enggak lah, dosa enggak berharga. Menebus saudara yang melakukan dosa, yang ada di dalam dosa. Kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, enggak lah menebus saudara dan saya dong. Dan firman Tuhan bilang pemberi wasiat itu harus mati supaya ahli warisnya menerima. Pertanyaannya adalah, warisan apa yang kita terima? Tapi kita buka dulu dalam Efesus 1 ayat 11. Ketika berbicara tentang warisan, maka saudara akan dibukakan, saudara akan belajar hal-hal yang rohani, sehingga hari-hari ke depan kita bukan menjadi murid-murid Kristus yang cengeng. Kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, yang baru masalah sedikit sudah keluar dari gereja, yang baru nggak cocok sedikit
tidak dengar apa kata gembala, tidak cocok dengan gembala, lalu mulai cari tempat yang baru. Saya mau katakan sama aja. Mau di mana aja kita berada sama. Yang berbeda adalah ketika prosesnya datang kita tetap ada di situ untuk bertumbuh. Karena saya dengan Pastor Petrus ini penggembalaan. Terkadang-kadang kalau sudah mentok dengan kami nggak ada lagi yang bela tuh, udah pasti pindah. Makanya kadang-kadang tuh kalau sedikit ada kendala, kadang koordinator ibadah yang maju. Oh, kalau koordinator ibadah masih bisa selesai. Tapi kalau masalahnya dengan gembala rata-rata hilang. Tapi saya mau katakan bahwa kita orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi ketika ada pergumulan proses dengan siapapun itu, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita diperdamaikan dengan siapapun. Dan proses itu buat kita dewasa. Efesus 1 ayat 11. Kita baca bersama-sama 2-3. Di dalam Kristus kita juga telah ditentukan untuk mendapatkan warisan sesuai dengan rencana Elohim yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya. Seharusnya saudara nggak terima warisan. Oh, berarti saya terima? Enggak. Seharusnya saudara dan saya tidak terima warisan. Kenapa? Yesus datang untuk bangsa Israel yang terhilang. Pada waktu lagi makan, ada seorang perempuan, terus Tuhan bilang, nggak bagus berikan roti kepada anjing. Lalu biar kata perempuan itu yang bukan orang Yahudi, orang Israel, biar anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya waktu Yesus datang ke dunia, dia datang untuk Israel yang terhilang. Tapi pada waktu dia mati di atas kayu salib, maka rahasia yang terpendam sebelum dunia ini ada, itu terbuka. Rahasia itu apa? Rahasia itu saudara dan saya. Kita bukan Israel cangkokan, tapi kita rahasia yang terpendam. Kita ada orang yang terpilih. Kalau dalam Yeremia, sebelum kamu ada dalam rahim ibumu, aku tahu engkau, aku kenal engkau. Tapi di Efesus dia bilang, sebelum dunia dijadikan, aku kenal engkau. Saudara dan saya adalah rahasia yang terpendam. Kenapa? Kematian Kristus di atas kayu salib membuat kita menerima warisan. Jadi jangan lagi berkata bahwa kita Israel cangkokan, enggak. Kita orang-orang yang terpilih. Yang percaya katakan amin. Dalam Efesus 1 ayat 11 tadi bahwa kita menjadi bagian yang mendapatkan warisan. Warisan apa yang ditinggalkan? Yang pertama keselamatan. Katakan dengan saya keselamatan. 2-3. Memang kalau bicara ini minggu ketiga mungkin sudah banyak yang berbicara tapi tentang keselamatan. Tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kita. Keselamatan. Banyak orang yang kaya di luar sana, banyak orang yang bergelimang harta di luar sana, melakukan banyak perbuatan baik seperti bakti sosial, seperti amal, seperti melakukan hal-hal yang baik untuk mendapat tiket keselamatan. Atau ada pun di luar sana yang keyakinan yang berbeda dengan kita, itu mereka punya doktrin mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan pemimpin rohaninya pun didoakan, moga-moga dapatkan tiket keselamatan. Atau bahkan banyak hari-hari ini yang takut akan kematian. Kenapa? Karena dia nggak tahu setelah kematian apa yang terjadi atas hidupnya. Tapi untuk saudara dan saya, kita mendapatkan warisan keselamatan. Keselamatan berbicara tentang hidup yang kekal. Loh, hidup yang kekal aja Pak. Terus bagaimana kita di dunia? Keselamatan juga berbicara ketika kita ada di dunia. Kalau zaman senior saya, itu ngomong begini, suka saya dengar gitu. Biar susah-susah di dunia, mati masuk surga.
Biar miskin di dunia, yang penting mati masuk surga. Apa itu yang Tuhan mau? Enggak. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Pada waktu murid-murid bertanya dengan Yesus, gurunya, ada satu murid yang luar biasa namanya Petrus. Dia suka lancang, dia suka berani untuk bertanya dan dia bilang gini, "Guru, kami sudah tinggalkan semuanya untuk ikut Engkau. Apa yang kami dapat, Guru?" Bukankah kita sering kali seperti itu? Lalu Yesus bilang apa? Yesus bilang gini, Bung, Bang, Bro, hari ini 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Warisan yang Tuhan kasih itu paket komplit, sempurna, nggak pernah bekerja setengah-setengah. Saudara diberikan keselamatan, itu bukan hasil perbuatan. Yang tadi saya sampaikan, orang di luar sana yang punya duit banyak, kalau mau bicara soal kebaikan, kita kalah dengan orang di luar sana. Mereka kalau bantu orang gila luar biasa. Kalau kita lihat saudara kita atau rekan kita dari Buddha, dari Hindu, mereka kalau melakukan bakti sosial, mereka lakukan hal-hal yang luar biasa, kita kalah. Tapi masalahnya, mereka melakukan itu supaya kali-kali aja dapat tiket. Tetapi saudara dan saya, kita memang dapatkan warisan itu. Bukan karena perbuatan kita. Lalu syarat untuk selamat? Masih ada aja yang bilang, berbuat baik Pak. Seberapa banyak kita buat baik? Apakah sepadan dengan dosa yang kita buat? Oh, kalau dosa yang kita buat, mungkin terhitung dari bayi lahir. Atau dari mulai mengerti akan dosa. Tapi firman Tuhan bilang satu orang bersalah seluruhnya dihukum. Jadi gak bicara lagi perbuatan waktu kita lahir. Waktu kita lahir benihnya adalah dosa. Nah, ada di luar sana yang punya pandangan kalau bayi langsung meninggal itu langsung surga. Dengan alasan karena tidak melakukan kesalahan. Tapi firman Tuhan bilang enggak, satu orang bersalah, berdosa, Adam berdosa, semuanya dihukum. Satu orang taat, semuanya dibenarkan. Efesus 2 ayat 8, 9. Kita baca bersama-sama 2-3. Karena kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. 9. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Saudara, kalau saudara dengar ini, maka saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri dan tahu malu. Waktunya ibadah ya ibadah. Kenapa? Saudara dapatkan warisan tanpa upaya. Dan masa kita untuk beribadah aja kita negosiasi dengan Tuhan. Atau kita berdagang dengan Tuhan. Jangan pernah berdagang dengan Tuhan. Kalau saya kasih segini, Tuhan kasih berapa ya? Kalau saya kasih per bulan begini, Tuhan pasti balas berapa banyak ya? Gak pernah sebanding apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan buat. Bukan karena perbuatan-perbuatan. Ayat 10. Efesus 2 ayat 10. 2-3, sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup. Jadi kita adalah orang-orang yang mendapatkan warisan. Dampak dari warisan keselamatan itu kita berbuat baik. Bukan berbuat baik supaya dapatkan warisan. Tapi karena kita sudah dapatkan warisan, maka harus saudara dan saya melakukan perbuatan baik.
Jadi kalau bicara perbuatan baik, tentunya prioritasnya adalah saudara seiman. Kalau dia gue nggak mau bantu lah. Iya, kalau yang di sini boleh lah. Karena saudara terima warisan, maka saudara harus melakukan perbuatan baik. Dampak dari saudara menjadi ahli waris. Kata dengan saya perbuatan baik. 2, 3. Perbuatan baik. Dapat hidup yang kekal, dan ketika kita ada di dunia, Tuhan menjadi keselamatan buat kita. Saudara sadari waktu saudara mulai beraktivitas atau tidur di malam hari, saudara bangun pagi hari, saudara mulai beraktivitas. Sebenarnya kalau saudara bisa terbuka mata rohani saudara, saudara akan melihat ada banyak mara bahaya yang mencoba untuk menghadang kita. Tapi Tuhan menjadi keselamatan buat kita. Bayangkan kalau bangun pagi mulai antar anak sekolah, mulai naik motor atau kendaraan, di situ mulai padatnya lalu lintas, lalu mulai sampai kantor atau beraktivitas lainnya sampai kita pulang. Sebenarnya bukannya lurus-lurus saja. Kalau kita mau lihat ada banyak hal yang dunia mencoba untuk menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan lagi-lagi menjadi keselamatan buat saudara dan saya. Dan kalau kita nggak sadar itu, saudara datang ke tempat ini bukan karena lihat bugem pagem. Kalau di Bekasi, kalau lihat saya muak mungkin. Dia lagi, iya kan? Iya, dia lagi. Enggak, saudara datang ke sini karena saudara dapatkan warisan. Saudara sudah punya warisan kekal. Saudara diselamatkan dari segala aspek hidup saudara. Saudara datang mengucap syukur, datang ke tempat ini mengucap syukur. Kalau saudara nggak suka dengan seseorang, saudara harusnya saudara menyadari saudara saja diampuni. Saudara aja dimaafkan, saudara aja ditebus. Lalu saudara lihat, ya kan? Bahkan buang muka cuma satu dibuang-buang, gitu kan? Kalau lihat dia dari jauh gitu kan, kayak mukanya punya 2, muka cuma satu pakai buang muka. Saudara, warisan yang saudara terima yaitu keselamatan membuat kita semakin hari dengan Tuhan semakin militan. Nggak peduli mau kalau ada pun masalah kita selesaikan, Pak. Mohon maaf nih, saya kok nggak setuju dengan pandangan Bapak ya. Pak, kok itu maksud obrolan kemarin apa ya Pak ya? Ngobrol hitam-hitam itu maksudnya ke saya atau ke siapa ya? Lebih asik begitu. Karena saudara di tempat ini, saudara adalah keluarga. Yang namanya keluarga nggak saling bunuh. Adik kakak bisa clash, bisa berbeda pendapat, tapi nggak mungkin saling bunuh. Biar saudara sadari bahwa saudara ada keluarga di tempat ini. Yang namanya keluarga, ketika satu susah, ketika engkau nggak bisa bantu, maka engkau doakan dia. Kenapa? Karena sewaktu-waktu masalahnya bisa datang dalam hidupmu. Ketika kita hidup selalu ada proses, selalu ada masalah. Yang kedua, warisan kedua, Roh Kudus. Katakan dengan saya 2, 3, Roh Kudus, 2, 3. Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia meninggalkan, mengirimkan, memberikan roh penolong, penghibur buat saudara dan saya. Roh kebenaran diberikan. Dan roh itu juga yang membuat kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi warisan yang kita terima, 2 warisan ini luar biasa. Yang mengawal kita. Dan konsep Roh Kudus dalam perjanjian lama dan baru berbeda. Perjanjian baru ketika Yesus mati,
darahnya tercurah, maka Roh Kudus dimateraikan dalam hidup saudara. Enggak peduli apa kondisi saudara, dia tetap ada di dalam saudara. Untuk apa? Untuk menginsafkan saudara. Untuk apa? Untuk mengingatkan saudara. Untuk apa? Untuk mengajari saudara. Untuk apa? Untuk menuntun saudara. Untuk apa? Untuk memberikan kuasa buat saudara. Melakukan apa? Melakukan hal-hal yang ajaib. Lalu apalagi yang mau dicari? Roh yang ada dalam dunia tentu kalah dengan roh yang ada di dalam kita. Jangan pas ada yang kemasukan lalu, Pastor Steny, ini ada adikku, dia kayaknya kemasukan. Kok kayaknya, yang benar? Ya saya lihat dari jauh. Pastor Steny bisa ke sini. Oh mohon maaf, saya lagi di Amsterdam. Kalau gitu biarin aja dulu. Tunggu Pak pulang. Ada kuasa dalam hidup saudara dan saya. Dan tanda itu, kuasa itu menyertai kita. Apapun yang kita lakukan. Menahan kekuatan musuh. Kuasa itu membuat kita menerima karunia. Kuasa itu membuat kita punya hikmat. Kuasa itu membuat kita disayang. Saudara, roh yang ada dalam kita itu luar biasa. Oleh karena itu, apakah tidak cukup dua warisan yang kita terima ini membuat kita militan dengan Tuhan? Apalagi yang saudara butuhkan? Selesai, dia penghibur yang sejati. Enggak ada yang lain. Dan pada waktu kita buat salah, dia tidak meninggalkan kita. Makanya jangan padamkan roh. Jangan dukakan roh. Tapi untuk roh itu pergi dari kita, saya katakan tidak mungkin. Karena roh itu menjadi roh penolong. Saudara bingung ada masalah di kantor, roh itu menolong. Saudara mau gimana ya, ketemu dengan pimpinan, ketemu dengan teman bisnis, berbahasa seperti roh itu menuntun kita. Oleh karena itu saya mau pastikan bahwa warisan yang kita terima membuat kita akhirnya mau melayani Tuhan. Yang belum melayani, ayo melayani. Yang sudah melayani jangan kabur. Melayani sampai akhir. Iya, kenapa? Enggak cukup warisan yang kita terima. Dan salah satu contoh kita menjadi orang yang bersyukur, kita mau bertumbuh dalam satu naungan gereja. Oh, kalau banyak yang kecewa itu banyak alasan. Kan sama aja Pak. Gereja di sana kan sama Pak. Bukan samanya, tapi prosesnya. Kapal di sana, kapal di sini sama aja. Bicara organisasi selalu ada kesalahan. Tapi bicara melayani Tuhan, enggak. Kita sama-sama dibentuk. Untuk apa? Untuk karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Saya undang teman-teman musik pujian. Sebenarnya saya ngecap-ngecap begini sebenarnya untuk menyampaikan poinnya. Saudara sudah terima warisan. Oleh karena itu, mari kita melakukan perbuatan baik. Saudara sudah terima warisan. Mari beribadah, mari melayani. Mari bertumbuh dalam satu tempat. Kenapa? Karena saudara sudah menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Percayalah bahwa warisan itu, keselamatan dan Roh Kudus itu bukan hanya berbicara hal-hal yang nanti setelah kematian. Tapi ketika kita ada di dunia, keselamatan itu menjadi bagian kita. Ketika kita ada di dunia, roh kebenaran itu menuntun kita, melindungi kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Kita nih manusia ini kepala batu. Kalau suruh manusia yang ngingetin, terkadang gak mempan. Tapi kalau roh kebenaran itu, roh yang ada di dalam mengingatkan kita. Stan, lu salah Stan. Kata-katamu gak pantas, itu orang tua. Itu umurmu lebih dari dia. Oh iya ya. Tadinya panggil Pak atau tiba-tiba Om. Oh maafin aku Om. Tadi aku keliru Om. Maafin ya Om. Oh gak apa-apa.
ada roh Tuhan yang mengingatkan kita, yang menghibur, memberikan kita keberanian. Terkadang kita salah aja kita nggak mau minta maaf. Tapi roh itu memberikan kita keberanian untuk mengakui. Oh kita salah. Saya sebagai suami, terkadang kalau saya salah, laki-laki egois. Saya berani minta maaf, tapi pakai helm tutup. Takutnya itu enggak apa-apa saudara. Kenapa enggak nyaman? Kalau diem-dieman satu rumah, satu kamar itu tidak nyaman. Dan saya percaya bahwa ada roh Tuhan, ada roh kudus yang memberikan saya keberanian untuk mengakui, "Ma, saya salah, Ma. Maafin saya, Ma, doain aku, Ma." Gaya istri kan kalau udah salah, makanya panjang dari A sampai Z. Iya, Ma, iya sudah, iya salah, iya sudah. Tiba-tiba anak nangis, "Man, bentar ya, angkat anak." Biar keluarga di tempat ini YS Jakarta semakin bertumbuh, semakin militan, dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu sudah disampaikan, biar kami bertumbuh menjadi ahli waris kerajaan surga yang militan, yang tidak cengeng, yang bukan produk murahan, tapi kami produk yang mahal. Kami tidak ditebus dengan emas dan perak, kami ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya apapun yang kami alami hari-hari ini tidak akan membuat kami khawatir, sebab karya Yesus sudah terbukti dalam hidup kami. Apapun yang kami alami tidak membuat kami takut, sebab ada Tuhan di pihak kami. Terima kasih Tuhan, berkati, sertai umat-Mu di tempat ini, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus tetap berkarya terus sampai rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang percaya hidupnya menjadi berkat. Sama-sama katakan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Adakah yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di Gereja IHS Jakarta? Kalau ada boleh lambaikan tanganmu saudara. Ada? Tidak ada? Puji Tuhan, semuanya adalah jiwa-jiwa setia yang diberkati, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama akhiri ibadah dengan penuh sukacita. Haleluya, come on. Woo. Mari IHS Jakarta, kita samakan tepuk tangan kita seperti ini. Kita percaya kita sudah terima lawatan terbaik dari Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya, kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Bersama-sama kita mau nyatakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi sorak-sorai paling meriah untuk Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Mari setiap kita yang percaya kita sudah terima lawatan Tuhan, sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Sebab kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu
kasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yahweh memberikan meterai Roh Kudus dalam kehidupanmu untuk selama-lamanya. Dan Yahweh memberikan jaminan hidup kekal bagi kita semua. Diberkatilah kehidupan pribadimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apa saja yang engkau perbuat, semua berhasil. Dan Tuhan akan membuat engkau lebih dari pemenang di dalam seluruh aspek kehidupannya. Dia akan memelihara engkau dan menyertai engkau dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupanmu. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kuasa-Mu Tuhan kami terima.